Hari ini ngobrol bersama Ebel Cobra. Ini seorang teman stand up comedian yang sudah lama nih. Ingat gak dulu ya pas awal-awal gue bikin podcast pakai mic kayak gini nih, itu Ingat. di rumah gue. Pertama kali di rumah Paduka, di rumah apa namanya, Cilandak. Ingat saya. Gak di Cilandak rumah gue. Bukan di Cilandak sekarang. Beda nih. Ini bukannya rumah Paduka yang dulu ya? Bukan. Makanya pas sudah saya lihat, kok sepi banget ke saya, barang-barang Paduka kemana nih? Paduka berantem sama istrinya. Bukan, ini bukan rumah gue. Ini tempat emang buat syuting. Waktu dulu kita syuting di mana ya? Di rumah gue. Di sini kan? Bukan, barusan gue bilang bukan. Iya tapi pindah. Barusan bilang bukan. Rumah Paduka berapa meter dari sini? Lumayan sih, ada 700 meter ada kali. Oh berarti ini beda. Lah kan gue ngomong dari tadi. Ini kantor. Wah kagok saya. Keren banget tempatnya Pak. Saya ngeliatin kolam renang. Tadi kata lo udah beda banget barang-barangnya mana. Ya kan awalnya kan saya melihat kok Sekarang sepi bilang banget. keren. Tapi keren, ada kolam renangnya. Kemarin di rumah Paduka waktu dulu ada juga kan, tapi ya kan Nggak nggak ada. Oh, oke. Nggak ada. Gak, saya kaget loh diundang Paduka nih. Kenapa tuh? Karena saya merasa ini saatnya saya akan ngobrol Paduka tentang perubahan saya sekarang ini. Oh gitu? Ini pertama kalinya saya nunjukin obrolan ini. Lihat Paduka, cara ngobrol saya aja kan sekarang berbeda banget. Enggak sih, masih sama sih. Masih ya? Masih nggak ngerti lo ngomong apa sih sebenarnya. Kukira dengan saya berolahraga ada perubahan besar gitu Paduka. Oke, tapi dulu Iya. dulu pas lo main ke rumah gua, Bener. memang betul lo agak tembem, badannya agak gempal kayak gitu. Belum deh, perkasaan itu habis keluar dari kompetisi Suca, badannya dirusin dulu. Oke. Saya udah kaget aja nih. Tolong dong. Ini berapa menit nih baru nih? Iya. Gitu, waktu itu kan habis keluar kompetisi tuh. Iya, Suca. Itu masih susah. Oh belum segede itu badannya. Iya, belum segede itu. Jadi Tunggu, saya gue inget dulu ya. Iya sih, kayaknya bener. masih kurus banget Paduka. Nah tapi obrolan lo kan lo sering jadi tester obat kan. Uji coba obat dulu. Iya dulu lo jadi kalau ada obat apa dicobanya ke lo. Bener. Jadi selama ini kalau misalkan Paduka minum obat apapun tuh, obat apalah mereknya di pasaran atau di kedokteran. Nah sebelum dia uji coba itu ke saya dulu tuh. Termasuk pil anjing katanya. Nah, Enggak, itu beneran enggak? beneran lah. Tapi kalau pil anjing enggak. Lah katanya beneran. Gimana Tapi kan ada lo beberapa ya gini Paduka, saya jelasin ya. Kita kan di kontrak itu kan kita nggak tahu ditulisnya apa, pil apa. Cuman kita taunya pil ini. Oke lah kita cobain. Tapi ada teman saya kan yang saya juga gini sih kayak pil anjing ya saya. Kok di tulisan kontraknya nggak ada tulisan pil anjing ya? Jadi lo ngeliat temen lo kayak gini. Iya. Terus pil anjing nih gitu. Iya langsung pilih pil anjing nih. Berarti lo Teman saya ada tiba-tiba begini, wah pil badak kata saya. Oh gitu. Ada Selama gini. ini gue pikir lo beneran dicobain pil anjing. Gara-gara ngeliat temen. Iya, jadi saya juga merasakan kayak kok gatal ya, pil ikan nih kata saya, gatal nih kata saya. Saya merasa begitu waktu itu. Sih, lo gak berubah sih, tapi ada yang berubah dari lo. Apa Paduka? Yang berubah tuh lo lebih pede menurut gue. Dulu tuh kayak ngobrol gitu kayak apa semangat banget tanpa jeda gitu. Kalau sekarang lo kayak lebih tertata, lebih asik gitu. Karena udah berumah tangga mungkin ya. Jadi cara bicaranya pun agak dirubah juga. Sehingga kontroversi ini akan berjalan, seiringnya berjalan gitu. Iya, gitu. iya. Jadi ketika saya menikah, perubahan. Lo kenapa sih Bel? Iya Bel kan? kenapa lo suka hilang ya di belakang-belakang ya? Lo kayak ngomong-ngomong, iyalah gitu ya kali ya. Ya udahlah gini aja lah gitu Jadi kali maksudnya ya. ketika Abel menikah tuh ada perubahan yang istri Abel ajarin gitu loh, yang Nggak, lo berarti udah bisa jadi kepala rumah tangga nih. saya merasa bisa Oh sudah berarti sekarang. itu perubahan. Gue lagi mau menelusuri perubahan-perubahan lo nih. Benar-benar Yang pertama udah jadi orang yang bertanggung jawab sekarang. Alhamdulillah. Gimana cara lo memimpin istri di rumah? Apa yang lo lakuin? Mari sayang, kita berperang. Gitu enggak? Sorry. Bercanda. Maksudnya enggak, maksudnya gini Paduka. Ya cara memimpinnya kan dari Abel bekerja, terus Abel ketika saya di rumah kita ada tanya jawab. Ada tanya jawab? Iya ada tanya jawab. Kayak gimana tanya jawab? Hari ini sayang pekerjaannya apa aja? Hari ini saya podcast bersama Pak Raditya Itu Dika. ngobrol namanya tanya jawab dari mana? Ada perubahan sekarang. Dari? Kita.
Lu apa sih? Gua nggak ngerti. Itu ngobrol kalau tanya jawab. Iya. Sayang, hari ini aku kemana kira-kira? Terus dia harus jawab. Kan tanya jawab. Iya saya Apa salah ya gue ya berarti agak ya? salah sih, cuman namanya kita berumah tangga kan, pasti ada pemimpin. Nah, pemimpin itu dipimpin sama saya. Oh, jadi lu yang bertanya, dia yang harus jawab. Iya, dia harus jawab. Oh. Kalau misalkan saya, sayang, hari ini aku akan ngapain? Hari ini syuting ini. Terus saya pakai apa yang? Pakai baju ini karena dari brand ini. Karena kan saya nggak tahu model pakaian apa segala macam kan. Jadi istri yang ngatur. Cara tata bahasa pun, cara etika pun Ebel diajarin sama istri kan. Dulu kan Ebel brutal, Pak. Brutalnya gimana tuh? Nggak tahu sendiri, Pak. Cara saya masih nggak ada etikanya, apa terobos aja. Apa yang paling lo inget? Lo nge-smackdown orang sound, gue inget tuh. Ya. Lo lagi show, lo nggak tahu mau ngapain, lo lari ke orang sound terus lo timpa kan? Iya, karena saya merasa, aduh kok sepi semua ya. Ada sound itu saya loncat Tapi orangnya hening semua juga. Iya, itu brutal. Kok bisa ya saya Itu kepikir brutal. Apa yang paling brutal yang lo menyesali sampai sekarang? Banyak lah Pak Duka. Dari zaman dulu kan saya ibaratnya mencuri. Oh iya dulu. Iya kan zaman dulu kan masih ibaratnya kan jadi jualan koran, jualan tisu. Kalau nggak ada pekerjaan itu, Oke. ya udah saya sama teman-teman, ayo kita nyuri aja, ngerampok apa segala macam. Gitulah. Kriminal dulu. Iya intinya kriminal lah. Sekarang udah tobat tuh. Tobat parah. Sama dulu dulu lo sering ngobrol ke gue, lo suka percaya mitos tuh. Saya percaya mitos. Ya kan, bersiul bisa ngundang setan. Saya percaya itu Pak Duka. Terakhir saya bersiul. Terus? Ada sosok yang menurut saya. Lu gue colok ya lu. Gue tau lu bohong lu. Mau Duka, saya bohong. Iya kan? Kurang ajar memang. Tapi saya percaya mitos Pak Duka. Kayak misalkan kalau kita pakai payung, ada orang meninggal tiba-tiba. Saya pernah pakai payung di rumah teman saya 2 hari kemudian meninggal tabrakan. Beneran Pak Duka. Masa sih? Iya, waktu itu hujan. Itu mungkin kebetulan kali. Nah mungkin aja. Apalagi mitosnya Habis akhirnya itu lo mitosnya gunting kuku. Kenapa kalau gunting? Gunting kuku, kalau misalkan kita gunting kuku di malam hari, Terus kalau guntingnya terlalu jauh berdarah. Berdarah. Itu fakta. Itu fakta kan? Enggak, ini kalau malam hari katanya jodoh akan lama. Oke, buktinya. Teman saya ada. Kenapa tuh? Teman saya potong kuku ketika malam hari bersama saya. Sampai sekarang dia nggak punya jodoh. Saya percaya itu. Tapi kan siapa tahu memang dia gak nyari pasangan, atau emang dia nggak, banyak orang yang nggak cocok sama dia aja. Emang teman saya adalah kupu-kupu. Hah? Teman saya. Apa maksudnya, gimana dia kupu-kupu? Iya, sekarang dia menjelma jadi kupu-kupu. Oh, dia berteman sama kupu-kupu? Iya, Pak Duka. Sampai sekarang saya mengasih nama teman saya itu adalah kupu-kupu berwajah tampan. Oh, terbang dia? Ini sekarang. Lo kenapa sih, Bel? Katanya lo berubah. Makin parah. Oke. Lo makin parah. Enggak, saya ada perubahan. Saya ada perubahan bener. Masa Paduka nggak ngeliat saya sih sekarang ini? Ya, tunggu dulu soal mitos ya. Oke, mitos. Ya, lo jangan percaya mentah-mentah, lo pikirkan masak-masak juga. Emang Paduka nggak ada percaya sama mitos? Ya, ada sih beberapa mitos yang gue percaya sih. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau maghrib ini karena dari kecil ya. Kalau maghrib jangan suka main keluar rumah atau apa Nanti gitu. digundul setan. Itu mitos itu. Ya nanti suka ada yang aneh-aneh aja gitu. Misalnya digondol setan atau tiba-tiba malah kenapa gitu. Itu sih karena mama dari kecil kan nggak percaya itu. Ngomongnya gitu, makanya dia bilang ke gue gitu. Mulai sekarang saya nggak percaya mitos lagi dah. Kenapa emang? Karena menurut saya dari mitos yang saya dapatkan tentang teman saya. Bel, lu ngapain? Bel, tahan Paduka. Kan dulu gue bawain psikolog buat lu, Bel. Psikolognya juga jadi gila. Paduka ini ada-ada aja. Pertanyaannya saya tahu, pernah jatuh nggak? Pernah, katanya Bel. Pernah naik sepeda? Pernah, katanya Bel. Oh, psikolognya nanya itu? Iya. Pernah jatuh nggak? Pernah Bel kita. Pernah kejedok ini nggak? Pernah, kata saya. Loh, kok pertanyaannya begini sih? Semua tentang kepala yang kebentur ya? Gak tahu saya mah. Jangan kata saya nih orang ngengkok-ngengkok juga nih, kata saya. Begitu. Oke. Makanya psikolog yang Paduka datangin kemarin itu gak dapat ilmu saya.
Kan bukan buat ngajarin lo ilmu, tapi kan untuk tahu kondisi lo kesulitan menghafal tuh kenapa. Iya, makanya gue bawain. Mungkin ya. Saya terima kasih banyak Pak Duka. Tapi sekarang lo lebih bisa menghafal. Dulu kan persoalan lo itu. Sekarang itu ada perubahan. Ada beberapa perubahan yang saya dapat cara treatmentnya. Untuk misalkan saya berstand up apa segala macam, saya sudah tahu nih treatmentnya apa gitu. Ini salah satu mitos juga nih. Kalau kita hafal mati sampai titik koma, itu artinya di atas panggung kita pasti akan bisa ngomong materi dengan lancar. Itu mitos menurut gua. Karena kalau lo sampai hafal materi sampai titik koma, itu kadang di atas panggung malah jadi kebebani sama hafalan. Itu menurut gua. Itu mitos. Buat gua. Jadi gua lebih suka kalau ngafalin materi itu nggak sampai titik koma, bener-bener presisi. Jadi pointer-pointernya doang. Nah, kalau saya enggak sekarang. Kalau lu gimana? Saya misalkan saya nulis nih materi stand up. Ini misalkan materi stand up saya tulis. Saya tulis. Oke. Habis itu saya rekam. Saya rekam. Habis itu saya pakai handset, saya liatin, dengerin lagi. Oke, langsung stand up. Lancar. Insya Allah. Karena ada beberapa pasti akan lupa. Karena nggak semuanya manusia itu selalu benar terus. Pasti ada kekurangan. Berarti dengan cara itu lo bisa hafal materi lo kan? Benar. Terus apa yang terjadi di Suci ketika malam-malam lagi berapa besar itu? Gue ngeliat tuh ada Mas Parno ya dari Suci lagi duduk lagi berdiri nyender ke tembok. Lu dateng kan? Iya, Mas Parno. Terus lo bilang, saya mau naik panggung malam ini. Silakan kata Mas Parno. Lo bilang gitu kan? Iya. Dan lo beneran naik panggung. Yes. Terus lo nggak ngerti lo mau ngapain kan? Benar. Itu lo ngapain? Apa yang terjadi itu? Itu adalah trik di mana saya pengen menunjukkan. Ini saya mau memperkenalkan saya Ebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai situ. Karena saya tidak mempersiapkan. Saya pengen memperkenalkan diri saya aja. Tapi lo kan dikasih jadi komika tamu buat ya, tapi saya nggak mempersiapkan Mas Parno. Kenapa bilang mau iya? Kenapa lo tawarin kayak gitu? Namanya manusia kan pasti ada tujuan kalau datang ke situ. Kebetulan nih nggak ada bintang tamu, gestarnya nih saya aja dah. Mas Parno mengiyakan. Harusnya salahnya Mas Parno dong. Kenapa Mas Parno boleh ini saya? Ebel punya materi nggak? Kalau saya mah kalau ditanya begitu ada kata saya. Padahal nggak ada. Gue kaget banget. Bel lo ngapain sih Bel? Gue ngeliatin lo ngomong saya bisa begitu pak, begitu maju kayak saya nggak ada materi. Saya tidak ada materi. Tapi kalau itu nggak berubah dari lo tetap pengen nunjukin yang terbaik. Iya. Itu Ebel Cobra yang gue tahu. Nah sekarang perubahannya. Iya perubahannya. Perubahannya nih gue lihat lo makin ganteng. Menurut gue. Dari atas dulu pak. Hah? Perubahannya ada rambut yang tumbuh. Dulu nggak keriting berarti? Dulu rambut saya di sini ada, di sininya nggak ada. Emang iya Dil? Iya. Pas pertama-tama itu, coba lihat Bel. Nih pak, baru Ebel tanam. Ada Ebel tanam. Ini rambut Ebel sini. Vegeta tahu nggak? Vegeta. Nah Vegeta itu rambut Ebel kayak Vegeta dulu. Nah sekarang Ebel tanam. Tunggu. Lo tanam rambut? Ini gue tahu nih. Caranya? Jadi komposnya Jadi bukan dikompos, Pak. Pakai apa? Jadi cengkok rambut belakang. Cengkok? Iya, rambut belakang. Lo terus dangdutan lo cengkok? Enggak. Dicangkok dulu di sini, diambil di sini, baru di sini, baru deh. La. Gue nggak ngerti lagi gue. Enggak, maksudnya gini Pak. Paradit, Paduka gini. Jadi saya datang ke tempat tukang penanaman rambut. Emang ada tukang penanaman rambut? Ada dokter. Saya datang ke sana, saya pengen di treatment dan ditanam rambut saya, gimana caranya? Akhirnya di treatment lah dengan cara diambil rambut belakang sini terus dipindahkan ke depan sini. Gitu. Akhirnya tumbuhlah rambut ini. Buat gua ganteng, sekarang ganteng. Nah, memang aslinya rambut lo ikal. Oh emang rambut kayak gini. Ikal keriting. Lo happy gak dengan hasilnya? Alhamdulillah happy banget Paduka. Karena gue ngelihat kalau orang baru tanam rambut tuh titik-titik hitam gitu kan. Iya benar Paduka. Awalnya gitu. Bener, awalnya gitu. Mukanya lebem. Karena kan obatnya masuk. Enggak, maksudnya ini Ebel kasih tahu dulu nih. Jadi jangan takut dulu nih kalau pengen menanam rambut nih. Karena Paduka nih Ebel kasih tahu. Kalau kita menanam rambut, kalau misalkan rambut kita botak di sini, mau diobatin kayak gimana pun, mau dikasih apapun susah, harus ditanam. Oke, lalu. Nah, jadi kenapa Ebel dicontok-contok ada lebam di sini, agak gede-gede itu obatnya masuknya di sini, suntik. Turun ke bawah.
Apa yang gitu? Ganteng tapi. Ini sama ini lebih kelihatan garis rahang lo. Dulu tuh enggak tuh, seinget gue. Ini lebih tegas. Kayaknya gara-gara lo nurunin berat badan deh. Benar, saya setuju. Body lo jadi keren banget, sumpah. Berat saya sekarang tuh 66 kilo. Dari 90 kilo. 66? Iya. Sama, gue juga 66. Saya adalah Radit ternyata. Enggak gitu, konsepnya enggak gitu. Ngagetin banget ya lu ya orangnya ya. Jadi habis di sini singkat kata singkat cerita. Singkat sama. Nah, gue lagi bahas ini penurunan berat badan. Iya. Apa yang lo lakuin sampai jadi 66 kilo? Jadi waktu itu Paduka beberapa sekitar 8 bulan yang lalu, hampir 8 bulan yang lalu. Saya ada acara karaoke begitulah. Saya pulang ke rumah ada duren. Pingsan lah saya situ. Berat masih 90 kilo. Karena orang susah Paduka. Dulu Paduka. Pas sudah ada duit sedikit-sedikit makan enak, daging dibakar. Wah, enak banget tuh, masuk ke perut, gede badan. Terus ini pingsan, dibawa ke dokter. Terus kata dokter, diabetes. Benar. Calon diabetes. Darah gula tinggi. Terus kaki itu kadang sakit gitu segala macam. Ini mau olahraga nggak? Kalau nggak olahraga ya udah persiapkan aja. Badan kamu akan sakit. Makanya gue ngelihat lo jadi hidup sehat. Nah dari situ ada IG story lo lagi treadmill. Bener banget. Padesta itu. Bener. Dari situ saya benar-benar pengen saya pengen hidup sehat. Karena istri saya pernah bilang katanya, kamu itu sayang, badan kamu itu adalah aset masa depan lu. Dari sekarang mulai hidup sehat. Karena kenapa aku dari kemarin-kemarin menahan kamu? Karena aku kan adalah istri kamu. Cuman nanti pas kejadian baru kamu tahu sendiri, benar ketahuan. Akhirnya Abel berapa bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu benar-benar diet Pak. Dan lo jaga badan. Apa segala macam. Jadi 4 bulan pertama saya benar-benar nggak makan nasi Pak Dika. Nggak makan nasi, cuman kentang. Jadi isiannya itu kayak daging. Pelet lele. Itu enggak. Kalau malam. Kalau siang ya. Iya. Enggak nih Pak Dika. Jadi 4 bulan itu benar-benar nggak makan nasi saya. Nasinya enggak. Nasi putih maksudnya, nasi putih. Nasi merah ya? Nasi merah masih ada, tapi kentang diisi. Cuman terus bukan kalori sih, apa namanya orang bilang daging. Terus proteinnya ganti tuh, dagingnya dibanyakin, kentangnya dibanyakin, telurnya dibanyakin, terus ayam dadanya dibanyakin selama 4 bulan itu. Sampai akhirnya jadi kayak gini. Tapi dibantu dengan angkat berat. Kalau misalkan cuman angkat berat, kalau makan doang cuman enggak nge-gym percuma. Iya, tapi lo keren sih badan lo. Makanya tadi lo banyak minum air putih di luar tuh gara-gara itu juga. Benar banget. Karena kalau itu bukan mitos, itu fakta. Itu faktanya Pak Duka. Dengan sering minum air putih itu menjaga kesehatan tubuh kita. Benar banget Pak Duka. Iya. Sehingga tubuh menjadi sehat dan bugar. Betul. Tapi lo air putih juga sering? Sering Pak Duka. Kopi teh juga ya? Kopi itu saya lebih cenderung ke kopi sih. Karena sekarang kan saya udah nggak pakai gula, minum gula. I see. Kalau gue tuh sekarang lagi mau memenuhi kuota air putih gue. Karena kadang kalau gue tipe yang kalau nggak diingetin gue nggak minum. Gitu Pak Duka ya? Iya. Berat. Memang sih menurut aku memang air putih itu memang harus selalu kita minum. Iya, tapi lo suka lupa nggak kalau misalnya nggak diingetin kalau air putih? Bener. Jujur ya, kalau gue suka skip banget. Bener-bener skip kayak. Ini udah berapa jam lo minum, berapa jam. Jadi makanya gue harus siapin air putih gitu di sebelah gue. Dan gue gak mau yang asal air putih juga. Harus yang memang benar-benar berkualitas. Air putih yang berkualitas itu bagusnya seperti apa Pak Duka? Kalau gue minumnya Amidis. Amidis? Betul. Betul. Itu saya banget itu. Oh iya, bener. Lo sering minum Amidis juga? Pasti. Gue tahu lo biar sama kayak gue. Amidis itu berkualitas. Bener. Karena dia dimasak di suhu 110 derajat sehingga 0 ppm. Artinya tuh gak ada kontaminannya di airnya. Masa? Sama aja kayak merebus air dong. Nah itu dia. Makanya jangan telan mentah-mentah, pikir masak-masak. Gitu. Lo Amidis banget kan? Amidis banget kan? Bener. Amidis, saya butuh Amidis. Mana? Amidisku. Itu jinglenya. Oh iya. Gimana? Amidisku. Minuman sehat untuk orang-orang sehat. Ya 110 derajat juga dong. 110 derajat. Amidisku, minuman sehat 10 derajat Celcius. Berarti dingin dong.
Kalau 10 derajat dia dingin dong. Aduh Paduka, aku bingung juga. Dia dimasak di suhu 110 derajat Celcius. Oh. Sehingga 0 ppm, jadi nggak ada kontaminannya. Masa? Kita ulang lagi. Nah, jangan telan mentah-mentah, pikir masak-masak. Amidisku, minuman paling sehat. Nah, lo kan amidis banget kan anaknya? Amidis banget saya. Nih, coba gue mau lihat lo minum amidis kalau emang lo anaknya amidis. Ini mah udah saya banget kalau sudah tentang amidis ini Paduka. Set, ini bukanya aja juga beda banget Paduka. Gimana tuh bedanya? Nah kan set, tumpah. set, dibuka dulu, set. Cara minumnya, set, ada kamera. Mata lo ke tengah tuh. Kok mata lo ke tengah? Udah. Enjoyment dong, enjoyment. Amidis. Nyanyi ya dong. Amidisku. Amidis luar biasa, enak banget sumpah. Seberapa amidis lo? Sejiwa-jiwa saya amidis banget saya. Kalau jiwa-jiwa lo amidis banget. Karena merasa sampai kayak gini enggak lo? Wah. Saya jangan telan mentah-mentah, pikir masak-masak. Amidis banget. Kalau begitu, saya butuh juga dong. Enggak ada nih. Enggak ada ya Paduka doang nih. Paduka doang nih. Oke. Lo udah kurusan soalnya. Keren Paduka. Iya. Tapi lo kalau minum banyak-banyak juga nggak apa-apa sih selama nggak sampai kembung-kembung banget ya. Tadi gue ngeliat lo minumnya langsung banyak sekaligus. Itu ada rumusnya, lo tau nggak rumusnya? Apa Paduka? Rumusnya itu kilogram berat badan kita dikali 30 sampai 40 mililiter. Berarti sehari itu minumnya harus 3 misalnya sampai 2 kilo. 60 kali 30 liter. Berarti 2 sampai 3 liter ya? 1,2. 1,8. Iya segituan. Berapa nggak bisa ngitung lagi? Iya 1.800. Enak banget ya. Tuh kayaknya. Lu nggak ngitung ternyata ya? Enggak. Saya mikir. Cuma ngeliat doang. Oke, ini gue pindahin ke sini nih biar kelihatan nih. Benar, jangan telan mentah-mentah. Jangan telan mentah-mentah. Oke, mentah-mentah tadi gue salah. Saya baca itu jangan telan mentah-mentah. Pikirkan masak-masak. Betul. Tadi kan lo bilang. Iya, Pak Dika. Sama aja kayak masak air di panci kan? Iya, benar. Tapi beda. Karena lo kalau misalnya masak air di panci itu 100 derajat Celcius. Oh gitu. Nah kalau ini sampai 110, jadi nambah 10. Nah dia pakai sistem ada multifiltrasi dan distilasi. Jadi nggak cuman gitu doang gitu, tapi dia udah melalui serangkaian proses lah. Makanya dia nggak ada kontaminannya 0. Keren banget nih amidis ternyata ya Paduka ya. Iya. Nah kalau lu apa selain tadi air putih harus rajin. Bener. Terus apa lagi yang lo lakuin buat menjaga kesehatan? Soal tidur gimana? Oh sekarang justru bagus Paduka. Tidur saya itu yang dulunya seperti jam 3 subuh, jam 5 sore, jam 5 subuh, jam 2 subuh. Itu kan. Lo ulang lagi. Jam 2 lo ulang 2 kali. Iya. Lo bilang jam 2, jam 5 bisa jam 2 lagi. Iya, jam 2. Oke, enggak apa-apa. Sekarang tidurnya kan jam 10 gitu. 10 malam. Jam 10 malam, kadang jam 11 mentoknya karena merasa setiap hari kan saya nge-gym terus tuh Paduka. Senin sampai Jumat. Emang nggak capek ya Bel? Kan kadang kalau kita nge-gym tuh badan jadi kayak pegel-pegel apa? Justru itu enaknya Paduka. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan kita nggak pegel nge-gym tuh merasa ada yang kurang. Jadi memang harus ada kena gitu. Misalnya kita main push, main dada, harus ada yang berasa. Dada kita ini harus kena semuanya. Siapa yang ngajarin lo? PT? Saya PT, ada PT-nya, ada beberapa PT yang ngajarin saya. Bagian mana yang latihan beban macam apa yang lo paling gak suka? Kaki. Padahal semua orang bilang leg day itu paling malesin, tapi kalau gue suka leg day. Kaki. Kenapa emang? Paling sakit banget Paduka. Masa sih? Beneran Kan sakit. squat. Enggak nih, maksudnya Paduka ngelakuinnya tuh angkatan berat berapa dulu nih? Kalau saya dari misalkan sekarang ini adalah angkatan saya itu bisa 15 atau 15 30. Oke. Nanti 2 set 3 set saya up lagi menjadi 20 40. Di up lagi jadi 25 jadi 50. Itu baru berasa banget kaki. Jadi kita pulang ke rumah pun enak. Jadi 2 hari kalau bisa istirahat aja. Biar apa? Biar otot-ototnya memproduksi gitu loh, Pak. Apa produksi? Baiknya. Maksudnya itu udah bener loh itu tadi. Maksud saya tadi 7 menit bener loh itu. Iya maksud tiba-tiba saya. balik lagi. Gue tadi dengerin. Gila Ebel nyambung loh gitu. Oke, maksud saya. Oke, kita ulang lagi Paduka Iya, dari boleh. awal. Jadi kita angkat leg day.
Angkat leg day. Maksud saya gini, Kita leg day. kita leg day angkat itu beban buat kaki. Buat kaki kalau bisa yang berasa. Jangan kayak angkat hari ini leg day cuman ngangkatnya 5 kilo. Oke. Kayak menurut saya ya nggak berasa gitu. Yang Apa yang paling oke? Squat oke. squat oke. Terus apa sumo squat itu? Sumo squat. Jadi kan ada beberapa macam. Squat, sumo squat, habis itu aduh aku lupa lagi. Apalagi ada beberapa. Berarti badan lo jadi banget tuh. Saya itu lagi ngebentuk massa ototnya. Kalau untuk mengurusin Paduka itu gampang banget. Paduka cukup lepas aja nasi aja beberapa minggu juga akan turus dengan drastisnya. Cuman kan memasak ototnya inilah. Berarti lo lagi bulking. Iya, bulking. Iya, bulking. Bulking apa bulking ya? Iya, potato lah. Iya, pokoknya itu. Tomato, bulking. Iya benar dari gitu. Saya juga lebih senang-senangnya lihat YouTube itu, apalagi ya buat ngadain massa otot, karena massa otot nih susah banget untuk digedein. Jadi lo pengen kayak itu dong. Susah banget Paduka kalau ngegedein. Tapi istri gini nggak? Kamu jangan keren-keren badannya, nanti banyak yang naksir gitu nggak? Saya nggak mungkin deh banyak yang naksir sama saya. Ya siapa tahu kan. Karena gini, ya itu. Karena saya waktu kemarin karena ada alhamdulillah rezeki, sehingga saya lupa akan menjaga kesehatan. Sekarang itu kayak merasa disupport terus sama istri. Ayo semangat yang olahraganya, semangat olahraganya. Karena istri saya memikirkan di dunia entertain itu selain kesehatan, selain tubuh badan segala macam dijaga, otak juga pasti ya Pak Deka. Iya. Nah itu penting banget. Ada pepatah pernah mengatakan apa tuh? Buah kenari tidak jauh jatuh dari pohonnya. Buah kenari tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, begitu juga manusia. Ketika kita sudah berolahraga, kita tidak menjaganya, maka akan balik lagi. Itu pepatah. Bukan itu artinya deh. Bukan. Wow, itu kan soal ternyata. keturunan. Kayak misalnya bokap lo orangnya pemalu, bokap lo Ebel juga pemalu. Ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Salah, itu maksudnya. Saya salah banget. Iya. Makanya sekarang saya tetap menjaga banget Paduka. Bayangin 90 kilo berat badan saya. Ya tapi lo hebat. Karena itu butuh konsistensi. Nah, dan gak semua orang bisa punya konsistensi itu. Nah, tapi ternyata Ebel lo bisa. Makanya buat gue kayak lo keren juga ya ternyata kalau dipikir-pikir ya. Nah, benar. Udah berapa tahun nih kayak gini nih? 8 bulan, jalan setahun. 8 bulan lumayan sih. 9 bulan, jalan setahun. Sih. Karena memang mungkin ada beberapa jadi semangat Ebel kayak bahkan Poli kemarin. Nah itu tambah semangat. Iya. Bahkan Poli Ebel tambah semangat banget untuk itu ngejar. Tapi banget. lo keren tau mainnya. Banyak yang muji juga kan. Ternyata Ebel bagus gitu kan. Saya pertama kali tuh Pak. Maksudnya bukan pertama kali, dulu kan pernah waktu di kampung-kampung kan pernah. Tapi kan main Poli biasa gitu loh, main Poli kampung doang. Nah kalau ini tuh benar-benar kayak merasa ini adalah tantangan saatnya nih. Kok lo gak ada jurus-jurus kobra? Ada. Oh ada. Ebel tidur-tiduran ada. Oh justru buat tidurannya. Iya. Enggak kan maksudnya kan pukulan kobra. Ada. Gitu. Ada pukulan juga. Pertama pukulan pas set ke berapa itu set ada masuk. Paduka. Gila Ebel. Istri saya Paduka tiba-tiba pagi-pagi Paduka. Pas dibilang Ebel main Poli katanya. Tiba-tiba semangat yang buktikan. Selain kamu tolol, jangan tololnya yang kata gua. Jangan kata tololnya dah. Selain kamu stand up comedian, selain kamu ini tunjukin bahwa kamu bisa olahraga. Dan akhirnya kalah. Ya tapi setidaknya tapi bagus tau mainnya. Tapi ya Allah, menurut gue bagus. Anak-anak bagus mainnya. Si Jegel bagus. Oki Rega lah udahlah. Oki kan pemain kan olahraga memang kan. Iya. Bang Diki Dipi, Bang Bintang Emon. Bagus. Kita merasa stand up comedian tuh bener-bener gak mau kalah gitu loh Paduka. Dengan kemarin tuh kayak pengen nunjukin terus, apalagi pas tinggal 2 poin lagi nih kita bisa nyusul. Iya. Wah, itu tuh kayak merasa ada musik-musik sedikit tuh kayak dari telinga Ebel. Aduh, kalau bisa gitu loh. Tapi lo nangis nggak pas kalah itu? Nangis lah Paduka, kayak merasa ya kok bisa sih gitu loh kalah gitu loh. Padahal tapi kan tinggal 2 juga lagi. Inilah ya kompetisi. Iya sih kompetisi. Cuman kan nggak mungkin dong kompetisi kita dengan melihat begitu kita nggak sedih gitu loh, kayak merasa Iya. 2 lagi nih, kenapa bisa begini ya gitu. Kalau tips supaya tetap konsisten gimana? Nah tips setiap konsisten. Kok bisa sih tiap hari nge-gym? Gimana caranya? Senin sampai Jumat itu? Tipsnya itu adalah ketika saya berpikir kalau misalkan saya tidak mau tidak melakukan nge-gym, saya akan memikirkan begitu jeleknya saya dulunya.
Oh lo buka foto? Bener. Saya akan selalu Bener apa nggak nih? Bener. Lo buka foto lama? Iya, foto lama. Terus omongan istri saya, gendut-gendut saya makan itu segala. Wah penyakitan nih gue, penyakitan. Gue nggak mau. Gue harus tetap jaga. Jadi dibuka. Wah bahkan sampai sekarang nih Pak Duka. Saya tuh kalau ngeliat timbangan itu kayak stres saya sekarang. Oke. Karena menjaga banget. Nih kayak berapa minggu yang lalu timbangan saya disembunyiin sama istri saya. Karena Saya tuh setiap hari atau setiap detik tuh selalu nimbang. Oke. Kayak ketakutan gitu. Ada pernah di momen dimana berat badan Ebel tiba-tiba di 67 kilo. Naik 1. Naik 1 kilo. Itu aku langsung kayak aduh kok bisa ya, kenapa, apa yang gue makan nih. Langsung keringetan dong. Langsung keringatan, langsung keluar biawaknya. Enggak, maksudnya Sambil minum kali kalau keringetan kan keringetan kan ini butuh pokoknya minum lagi. Ayo sih. Amilis, minuman terbaik. Oh dimiringin. Dari kamera gak kelihatan juga sih kayaknya. Nggak jadi dia. Minum Ebel sedikit. Nah terus. Nah sampai ada di titik itu sekarang ini. Ebel nanya kenapa bisa begini ya? Karena Ebel ketakutan begitu. Karena capek banget. Ebel udah berjuang banget. Tiba-tiba naik tuh kayak ada, aduh kok bisa gitu. Tapi itu gak sehat sih menurut. Nah itu Ebel ada di fase itu waktu itu. Nah kalau sekarang udah merasa ada omongan dari teman, udah itu udah fasenya Bel. Nanti udah pokoknya intinya jalan aja katanya, jangan pikirin apalah itu timbangan. Akhirnya saya sekarang udah tidak menimbang lagi. Oh, tapi tetap tahu bahwa berat lo 66. Karena pasti kan beberapa minggu yang lalu kan Ebel pernah nimbang. Jadi itu aja mindset Ebel. Target berapa sekarang? Karena ketika nimbang Ebel sama itu segala macam 66 itu udah ideal Ebel. Oke, cukup 66 ya. Udah cukup banget. Tinggal gimana caranya Ebel ngegedein masa otot ini menjadi Superman. Susah banget. Tapi lo pernah gini gak? Pas buka baju terus ngeliat di kaca. Oh bener. Gue sekarang kayak gini. Aku sekarang kayak gini. Tiap hari Paduka. Terus gini. Aku Paduka. Sumpah nih Paduka ya. Apa gimana? Tiap hari tiap detik Ebel. Kalau misalkan buka pintu nih habis olahraga, di mana? Di rumah? Di nge-gymnya kan ada tempat gymnya. Di gym. Di tempat gym. Ketika Ebel di gym nih, pulang dari gym ke rumah, buka pintu itu beda banget. Tak, ngeliat istri. Sayang, lihat badanku sekarang. Istri gue langsung. Gitu Paduka. Keren banget merasa aku Paduka. Terus Ebel kalau misalkan bercermin nih Paduka. Ini kan badanku yang dulu. Oh ini badanku yang sekarang. Gini Paduka. Oh dada Ebel langsung merasa keren banget. Di depan kaca? Iya. Ngomong sendiri depan kaca soal badan? Bener. Badanku akan mengalahkan Aderai. Gitu Paduka. Kayaknya gak mungkin sih kalau bener. Ayo ke rumah. Kalau Aderai gak mungkin. Ke rumah Paduka. Biar ngeliatin Ebel ngomongnya sama kaca. Paduka harus ngeliat. Gue harus ke rumah lo. Iya. Ngeliat lo kayak aku akan gini gitu. Iya aku akan mengalahkan Bang Aderai. Dan aku masuk Olimpik. Gitu kah badanku. Lu ada serius niatan ikut kompetisi ada. Bodybuilding? Bener. Bel, lu serius Bel? Karena mindset Ebel sekarang begitu. Nah Ebel sekarang begini. Tapi gue ngelihat mata lo berbinar-binar sih. Karena senang banget. Kayaknya memang ini akhirnya lo menemukan kesenangan lo. Tapi stand up komedinya gimana? Tetap. Oh iya. Iya. Emang lo masih latihan, masih open mic? Belum. Katanya tetep. Tapi Ebel ada niatan bikin show nanti Paduka ngeliatin anak-anak pada bikin show. Nah, tapi Ebel tuh ada ketakutan. Ada nggak yang nonton ya bikin show nih? Ada nggak yang nonton begitu? Ada. Nah, tapi Ebel ada ketakutan kayak kalau bikin show nih orang mau nggak nerima komedi Ebel gitu loh. Pasti kenapa? Ada kan Paduka pasti ada kan. Tapi kan kayak merasa aku tuh harus ada berubah gimana, harus bagaimana. Enggak, lo jadi diri lo aja. Oke. Hari ini Ebel bikin. Nggak, lo jadi diri lo aja. Stand up comedian bikin special show adalah tempat dia menjadi diri sendiri. Stand up comedy. Benar itu. Nggak perlu berpura-pura supaya orang suka. Karena itu show lo, it's your show. Iya kan? Ya artinya bukan gara-gara lo suka nge-gym terus di atas panggung lo leg day gitu kan, nggak juga ya. Tiba-tiba sumo squat kan nggak juga. Tapi itu saya ada kepikiran Ebel mau bikin show nanti soal gym. Bukan. Terus? Namanya Ebel nggak berani sih ngasih tahu, tapi Ebel ada niatan bikin show namanya Tuhan Kau Sayang Ebel. Beneran? Ini baru Ebel bikin di sini. Ebel mau bikin itu. Tayangan bener kan Pak? Tuhan kok bisa sayang Ebel sampai sekarang Pak? Baru kepikiran ini. Iya nih baru pikiran sama Bang Radit. Baru sekarang ini. Deal kita nih namanya Tuhan. Kenapa gue yang ngedilin? Oke. Bang Radit sebagai moderatornya nanti. Mediator apa? Ebel harus bahas apa nih Paduka kata Ebel. Oh jadi gue ikut kebagian tugas? Yes. Paduka kan tim kombut biar Ebel gak meninggal. Pusing aku bikin materi. Gak apa-apa gue bantuin.
Benar, gue Paduka. kombutin. Ada Abel Tapi mau lo bahas. serius apa enggak? Kalau nggak serius gue nggak mau kombutin. Maksudnya serius artinya beneran bikin nggak? Nah, lo pikirin dulu deh. Pikirin dulu. Kemarin sih Pak Vincent Pak Desta menawarin mau bikin show nggak? Terus Paras nawarin bikin show Bel. Ada ketakutan ya Bel Paduka. Apa ketakutan? Ketakutan itu Apa? Ketakutan bahwa kalau misalkan yang nonton itu kecewa dengan komedi Abel gitu, kan orang serem-serem gitu loh. kenapa lo harus menggerung-gerung gitu suaranya? Karena pernah Abel bikin show sama Rin Hermana, Heeh. mini show. Heeh. Itu dulu tapi Pecah? Enggak. Aku ketika mendengar show gitu langsung nulis lagi aku pecah kata gue. Kenapa nggak pecah? Kan lo harus tahu dulu. Lo Iya, latihan tahu. nggak? Nggak kan? Ada beberapa nulis tapi ketika itu Nggak dilatih kan? Ya, tapi makanya Abel kayaknya pas ngobrol sama Paduka nih kayaknya boleh juga deh Abel. Gini. Lo mau tahu benar-benar pendapat gua? Apa Paduka? Oke, supaya show-nya pecah. Enggak, gini dulu deh. Enggak. Dari Paduka, dengar Iya, dulu oke, ya. Paduka dengar dulu omongan ini ya. Menurut Paduka, saya udah pantas belum untuk bikin show? Pantes. Saya stand up dari 2015 Pantes. Paduka. Semua stand up comedian pasti pantas bikin show. Kalau mereka merasa emang itu panggilan dia untuk bikin show, bikin aja. Oke. Oke, terus? Sekarang Paduka gimana Oke. untuk bikin saya? Oke, gini. Iya, oke. Oke. Minum dulu. Sorry Paduka ya, mantap ya. Habis nih air putihnya nih. Boleh nggak lagi? Ada banyak. Waduh. Oke. Jadi gini Bel. Supaya show-nya bagus, maka show-nya harus jelek dulu. Karena kalau nggak jelek, lo nggak bakal tahu kalau show-nya jadi bagus. Bener nggak? Iya sih. Ya kan? Artinya latihannya harus banyak. Jadi hihinya lo itu udah terjadi duluan, bukan di show, tapi di latihan. Karena lo latihan, nggak lucu. Pelan-pelan jadi lucu sampai show. Nah kayak gue aja, gue lagi nyiapin materi stand up comedy baru, udah mau latihan yang ke-7. Kutuju Paduka. Udah mulai ke-7. Yang pertama dari nggak lucu banget, 7 udah mulai kebentuk nih, udah mulai lumayan nih, udah mulai pede gue. Artinya gue tahu awalnya pasti nggak lucu. Nah lo nggak lucu di show, supaya nggak terjadi nggak lucu di show, nggak lucunya di latihan. Nah kalau udah latihan banyak, masih nggak lucu juga menjelang show, batalin. Lu kasih motivasi buat gua apa gimana? Enggak. Bel, Enggak. karena Abel pengen banget gitu ngeliatin teman-teman pada bikin show tapi Iya. kayak bisa Abel kayak bisa. Kalau lo serius, 5 kali latihan cukup menurut gue. Itu patokan gue. 5 kali latihan lo udah merasa oh ini bentuk dari show-nya. Itu pengalaman gue. Bisa Bel, Bisa tenang ya, aja. Paduka? Tuhan masih sayang Ebel. Apa tadi Paduka? Lah, lo lupa judul yang lo bikin sendiri. Tuhan kok sayang Abel gitu Tuhan aja. kok. Oh pakai kok. Tuhan Bukan kok sayang masih ya. Abel. Tuhan masih sayang Ebel. Tuhan kok masih sayang Abel ya? Bagus ya Paduka ya. Menarik. Karena Abel pengen menceritakan Argumennya apa? Argumen Abel adalah Abel pengen menceritakan perjalanan hidup Abel sampai Abel berada di titik sekarang. Karena orang harus tahu, jangan melihat sekarangnya aja Abel sudah punya ini, tapi kan lihat dulunya. Iya. Sampai di Abel di posisi gimana. Nah, sampai berada di sekarang ini kayak merasa belum percaya masih sampai sekarang. Ini keajaiban Tuhan apa Paham. sih? Gitu. Artinya lo ngerasa nggak pantas dengan semua yang lo terima kan? Bener, masih belum pantas. Kok Tuhan sayang sih sama aku gitu kan? Itu yang pengen Abel. Sampai saya pernah ngomong sama istri Abel kan. Yang kataku, nyadar gak sih sampai sekarang aku tuh gak percaya apa yang dikasih Tuhan sebanyak ini. Itu argumen yang bagus karena berasal dari kegelisahan yang tulus. Oh iya Paduka. Dan salah satu dengan merayakan hidup yang dikasih Tuhan adalah dengan lo nge-gym supaya lo bisa hidup lebih lama. Itu Paduka. Dapat premisnya, dapat. Udah. Siap, mantap. Udah tanggal Jangan cepat-cepat ya aku nggak nulis dulu kan kita. minggu depan nggak mau. Oh, cepetan. Kecepatan itu. Oh, Paduka. Sayang. Tiba-tiba narik. Iya Paduka ya. Karena kan saya seneng banget Itu kan ngeliatin. kegelisahannya. Itu kegelisahannya. Iya. Udah sikat Bel. Menurut gua ini waktu yang tepat gitu kan. Kalau lo ngerasa lo nggak pantas hanya karena lo belum pernah ngelakuin, itu mitos. Masa? Iya, jangan telan mentah-mentah pikir masak-masak tuh. Gitu ya? Jadi maksud gua udah dapet
udah dapat premisnya, udah dapat argumennya, nanti nulisnya akan lebih enak karena lo ngerasa memang dari ketulusan yang lo mau bikin sih. Dan ini waktunya lu udah jadi berubah jadi orang yang keren dengan berat badan yang ideal gitu, saatnya lo kembali ke roots lo sebagai stand up comedian, ya gak sih? Iya, Bel. Iya. Abel ada di mana kemarin beberapa minggu yang lalu Abel datang ke komunitas ngeliatin stand up comedian sekarang Banyak. hebat, Bagus-bagus. bagus. Abel sampai kok bisa mereka begini ya? Iya. Jadi ada terpacu lagi gitu, Abel nulis lagi. Bagus. Tapi lu janji sama gue di show itu jangan ada orang lighting lo tabrak ya. Enggak bakalan. Saya Jangan akan lo smackdown, benar-benar akan menceritakan, akan menulis, akan menghibur masyarakat, akan sampai mereka menjadi copotin kepala mereka. Enggak, itu udah Itu terlalu berlebihan. Iya. Kayaknya seneng banget sih Paduka. Akhirnya saya termotivasi lagi gitu. Iya, harus. Oke, Bel, terakhir buat lu nih apa project yang lagi lo bikin yang bisa di-share nih? Sekarang ini sih Syuting rutin ya. alhamdulillah ada Di beberapa. Close the Door ya kan gue lihat. Ada beberapa, ada juga Paduka kapan sih ngajak Abel main film sama Paduka apa web series gitu? Bener mau gak nih? Mau Abel mau. Bener. kok. Nanti kalau ada peran yang cocok ya. Siap Abel ya. Menurut lo peran paling cocok buat lo peran yang seperti apa? Preman atau orang kantoran? Bukan Paduka. Apa tuh? Orang keren. Kayaknya nggak pantas sih. Oke, setelah Paduka deh, pikirin dulu deh. Nanti saya mikirin deh. Gua ya, jadi Oke, gue yang saya- harus mikirin apa ya. aja saya bisa. Oke. Paduka mau peran apa? Bel jadi peran ini. Bel akan belajarin. Oke. Paduka itu dapat ini Bel, kamu. Oke, saya akan pelajarin. Oke. Tapi gue tetap menunggu special show-nya Ebel. Tuhan kok sayang Ebel. Paduka akan nonton nggak? Nonton. Gue akan nonton. Oke, Paduka. Kalau waktunya pas. Oke, pokoknya waktunya pas. Paduka kapan ini gosok? Hari itu kita siapkan. Beneran gua. Masa show lo tergantung. Iya kan? Tergantung gue kapan lowong. Kamu adalah founder Padukaku. Founder juga banyak yang lain. Pas Panji saya akan todong juga. Bang Rian saya akan todong juga. Ernest juga. Kok Ernest saya akan Kalau todong. Isman. Kang Isman kayaknya gak usah dulu deh. Enggak. Kamu kayak gitu. Oh, kayak gitu. Bercanda. Bel, terima kasih udah Siap. dateng ya. Tapi dari tadi kan kita bahas mitos-mitos nih. Iya. Tapi fakta yang paling pas buat kita omongin untuk menutup ini semua adalah banyak orang bilang minum air putih itu menyehatkan. Nah, itu fakta. Tapi kualitasnya juga harus tetap diperhatiin. Bener gak, Bel? Benar. Amidis terbaik. Makasih lo. Cepat juga lo ya kayak gini-gini ya. Ada 2 lagi. Mantap nih. Belum dikat nih, Pak. Belum ya. Terus nih kita. Nanti lo bikin show minumnya Amidis juga dong. Pastilah, saya sudah kontak ada nomor bosnya kok. Enggak, belum Belum ya, Pak? belum, Oke. belum. Oke. Thank you ya Bel udah mampir ke sini ya. Terima kasih Paduka. Makasih semua yang udah nonton.